bikin semua orang kaget karena dia terlahir satu mata aja dan gak ada yang mau main sama dia seumur hidupnya. Jadi kisahnya anak ini bernama Pink. Sebelum kejadian itu dia itu punya ibu yang bekerja sebagai suster. Dan suster ini merawat seorang pria yang badannya benar-benar hancur banget. Dia selalu merawatnya sepanjang malam sampai akhirnya mereka mulai jatuh cinta. Setelah mereka jatuh cinta, mereka memutuskan untuk menikah dan punya anak nih guys. Tapi mereka itu tinggal di apartemen yang serem banget, yang benar-benar tinggi banget radiasinya di situ. Tapi mereka nggak peduli karena mereka nggak pentingin itu sama sekali. Yang penting istrinya bisa hamil dengan sehat. Tapi tiba-tiba dokternya bilang kalau misalkan kehamilan kamu itu nggak bisa sehat sama sekali. Namun mereka masih nggak mendengarkan sampai tiba-tiba bayinya keluar dan matanya itu cuma satu guys. Ternyata itu adalah efek radiasi dari tempat ini yang merusak kandungan dari mamanya sendiri. Sehingga anaknya itu benar-benar jadi matanya satu doang guys. Bahkan katanya dokter, anaknya itu nggak bisa hidup lebih lama lagi. Namun sampai umur 15 dia tetap bisa hidup bertahan lama. Tapi nggak punya teman sama sekali karena semua orang tuh mengejek dan takut banget sama dia. Bahkan semua orang tuh nganggep dia itu alien dan monster. Sampai dia harus pakai kacamata kayak gini supaya nggak dihina orang. Akhirnya dia memutuskan udah nggak sanggup lagi ke sekolah itu. Dan dia pergi ke sebuah desa terpencil untuk menjadi seorang petani aja. Dia berharap di desa tersebut dia itu tidak dihina dan dianggap aneh lagi. Guys, ini yang harus kalian lakukan kalau kalian tiba-tiba terkubur hidup-hidup kayak gini. Yang pertama kamu ingat, kamu harus hemat oksigen dulu. Semakin kamu panik, oksigen di dalam peti itu akan berkurang dan itu membuat kamu gak akan kuat. Terus kamu bisa menggunakan ikat pinggang kalau misalkan ada dan mengetukkan ikat pinggang itu di dalam petinya supaya orang yang ada di atas itu dapat mendengar kamu. Kalau kamu dikuburnya dengan peti kayu, kamu bisa membolongkan peti itu kalau misalkan punya benda tajam. Gak hanya itu aja, kamu juga bisa menggunakan baju kamu untuk diikat di kepala kamu kayak gini. Jadi ketika kamu keluar, kaos kamu bakal melindungi wajah kamu dari kotoran dan memberi kamu semacam pasokan udara selama kamu keluar dari kuburan itu. Jangan pernah nekat prank hantu ke kuyang kalau enggak ini yang terjadi. Jadi kisahnya dua cowok ini tuh lagi pingin bikin video yang viral banget. Jadi mereka itu pura-pura salah satu jadi pocong untuk ngagetin orang-orang yang lewat di jalan ini. Mereka tiba-tiba ngagetin seorang cewek dan cewek itu tuh sampai terjatuh. Bahkan mereka itu videoin cewek itu ketika terjatuh dan gak mau minta maaf. Itu ngebuat si cewek marah banget, terutama sama si baju biru ini. Dan baju biru ini ternyata punya istri yang lagi hamil. Sampai tiba-tiba ada yang ketuk rumah cowok itu dan ternyata itu adalah cewek yang tadi tapi kepalanya buntung. Sebelumnya jangan lupa vote aku ya di banner Sama-Sama Belajar. Lalu dia dengar istrinya itu teriak-teriak anaknya hilang. Ternyata cewek tadi yang dia kerjain itu bukan sembarang orang biasa, tapi dia itu adalah kuyang yang bisa mencuri bayi manusia. Setiap beli gorengan di sini masaknya tuh lama banget dan bau busuk. Ternyata isinya kayak gini guys. Jadi kisahnya ada dua orang yang lagi tengah malam naik motor, dimana mereka udah capek dan pingin cari warung untuk beli gorengan dan ngopi. Akhirnya mereka itu ketemu satu warung supaya mereka bisa bersantai sebentar. Mereka pesen kopi dan gorengan, nah ibunya itu masak dulu di belakang. Tapi udah berjam-jam tiba-tiba mereka merasa gorengannya kok gak jadi-jadi. Akhirnya dia itu ngintip ke belakang dan melihat kok kayak ada setan di belakang. Dan ibunya itu masih masak gorengannya dengan serius. Pas dia kasih tahu temennya kalau ada yang aneh di belakang, tiba-tiba ibunya datang nyiapin gorengan tersebut. Tapi sebelum mereka makan, mereka itu cium baunya tuh bener-bener busuk guys. Akhirnya mereka memilih untuk pergi aja, tapi tetap membawa bungkusan gorengan tersebut. Nah pas sudah di rumah, dia lihat berita kalau misalkan ada warung yang tertabrak bus yang membuat yang punya warung itu meninggal. Terus dia baru sadar kalau warung tersebut adalah warung yang tadi dia datengin. Pas mereka lihat di dalam bingkisan gorengan itu, sebelumnya bantu vote aku yuk di banner Sama-Sama Belajar, sehari bisa 10 kali bahkan lebih. Ternyata isinya adalah jari-jari gosong dari penumpang bus yang udah meninggal juga. Cowok ini panik banget, pertama kali ketemu mertua malah dicekin jarinya, diciumin dan diliatin kakinya. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya cowok ini ingin merayakan hari raya pertama kali sama mertuanya. Pas dia ketemu, dia bener-bener tegang banget guys. Apalagi ketika ketemu ayah mertuanya dia. Tiba-tiba jarinya dia kayak dicekin gitu. Gak hanya itu aja, pas dia masuk ke rumah, pamannya juga kayak gitu. Pamannya bener-bener ciumin dia dan bahkan neneknya ngeliatin kakinya. Dia merasa satu keluarga ini bener-bener aneh banget guys. Pas dia lagi nonton, kepalanya kayak mau dicapit gitu sama kakek.
Di situ dia benar-benar udah nggak tahan lagi sampai tiba-tiba pas hari raya dia tambah deg-degan. Dia nggak tahu keluarga ini tuh seaneh apa. Bahkan tiba-tiba mereka itu ngeliatin dia semua. Ternyata semua itu adalah kejutan doang buat dia guys. Semua orang pingin kasih hadiah ke dia. Bahkan ayahnya ngeliatin jarinya karena mau beli cincin. Pamannya mau beli parfum, neneknya mau beli sepatu. Dan kakeknya ngukur kepalanya untuk beli topi. Di situ dia benar-benar terharu banget karena ternyata semua keluarga dari istrinya itu sayang banget sama dia. Setiap cowok ini mandi jam 6 sore tangannya itu selalu biru-biru, ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya cowok ini tuh selalu seneng banget kalau mandi jam 6 sore. Awalnya dia gak merasa apa-apa sampai temennya bilang, kok tangan kamu biru ya? Dan temennya bilang birunya itu kayak dicubit setan. Temennya juga ingetin dia jangan mandi kalau mau maghrib kayak gini, tapi dia itu gak dengerin sama sekali. Temennya bilang kalau kamu jangan-jangan dicubit setan, tapi dia malah nantang kalau setannya cantik aku mau ah. Namun keesokan harinya tanda biru itu makin lama makin melebar. Dan cowok ini masih nekat untuk mandi jam 6 sore. Nah tiba-tiba pas lagi mandi bener aja dong ada banyak tangan yang mencubit dia. Dan bahkan dia ngeliat ada setan di situ sama dia. Sebelumnya jangan lupa vote aku di banner sama-sama belajar ya, sehari bisa 10 kali. Setelah itu dia gak pernah lagi mau mandi jam 6 sore guys. Pas hari suci semua manusia harus nulis semua dosanya di secari kertas. Tapi kalau dia dibalikin kartunya warna merah berarti dosanya gak diampuni guys. Jadi kisah ya di sini adalah hari suci, dimana perumahan ini tuh bener-bener aneh banget. Jadi setiap hari suci mereka harus menulis dosanya di secari kertas. Dan esok harinya kertasnya akan dibalikin. Kalau kertasnya berwarna merah berarti dosa kamu gak diampuni dan kamu harus mendapat hukuman. Kalau kertasnya warna biru dosa kamu diampuni dan kamu mendapat hadiah. Tiba-tiba temennya yang bernama Do mendapat kertas warna merah tapi dia gak kasih tahu temennya yang bernama Ren. Dia cuma ikat diri dia terbalik kayak gini dan dia bilang ke Ren untuk pukulin dia. Pukulin dia sampai kamu puas Ren. Tapi si Ren bilang kalau misalkan dia gak kuat ngelakuin itu sama temennya sendiri. Tapi Do itu memaksa karena dosanya harus diampuni. Dan ternyata itu adalah hadiah dari Ren yang dimana Ren itu seneng banget mukulin temennya sendiri. Sebenarnya Ren itu rada-rada psikopat gitu guys. Dan bahkan ketika Do kesakitan, Do nanya, apakah kamu udah puas Ren? Nah Ren bilang sebenarnya dia itu udah lega, tapi kartunya si Do itu masih merah. Ren bohong padahal kartunya Do itu udah biru. Sebelumnya jangan lupa vote aku di banner sama-sama belajar ya, sehari bisa 10 kali. Tapi Ren sengaja bilang kartunya masih merah supaya dia bisa mukulin Do terus sepuasnya dia. Pasangan ini marah-marah ke dokter pas dikasih tahu apa yang ada di dalam perut istrinya sebenarnya. Jadi kisahnya di sini ada seorang istri yang mengeluh ke dokter kalau misalkan dia itu sakit perutnya. Terus tiba-tiba dokter bilang kamu itu tampaknya mengandung deh. Di situ tapi suaminya langsung marah-marah karena dia itu baru kawin 2 hari, nggak mungkin dia mengandung. Dia pikir kalau misalkan istrinya selingkuh. Tapi dokternya bilang enggak kalian salah paham. Dokternya bilang istrinya memang tampak hamil, tapi sebenarnya dia itu gemuk doang. Di dalamnya itu isinya lemak semua. Di situ istrinya benar-benar langsung kesel banget dan suaminya jadi ikut-ikutan padahal tadi suaminya ketawa. Istrinya merasa dokternya itu menghina fisiknya dia. Sebelumnya jangan lupa vote aku di banner sama-sama belajar. Jadi ternyata ceweknya itu sakit perut cuma karena kebanyakan makan. Dan dokternya masih bingung dia salah apa ya.